Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita kebangkitan sang protagonis part 12. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di part sebelumnya, Huayang mengeluarkan teknik telapak tangan naganya, di mana ini membuat arena pertandingan menjadi hancur menciptakan lubang yang besar. Huayang kemudian menghampiri Chon Chosan yang tersungkur di tanah. Huayang menatapnya dari atas sambil mengatakan bahwa sepertinya kehebatan Chon Chosan terlalu dilebih-lebihkan padahal aslinya sangat menyedihkan sekali. Chon Chosan menatap Huayang dengan ketakutan dan bertanya-tanya bagaimana bisa orang ini menggunakan teknik telapak tangan naga yang merupakan seni bela diri milik Bang Ju. Chon Chosan menanyakan kepada Huayang apakah dia orang yang dikirim oleh Gak Bang. Sambil memasang ekspresi konyol, Huayang menjawabnya bahwa ia bukan berasal dari Gak Bang atau apalah itu melainkan hanyalah seorang pengemis lokal. Chon Chosan yang mendengarnya seketika memasang ekspresi keheranan dan menanyakan apa itu pengemis lokal. Ia mengungkapkan bahwa baru kali ini ia mendengar istilah pengemis lokal. Huayang seketika mendekatkan wajahnya kepada Chon Chosan dan menatapnya layaknya penjahat, menyuruhnya untuk berhenti bertanya, dan lebih baik akui saja kekalahannya. Kroco Chon Chosan yang mendengarnya terkejut dan merasa tidak terima, sementara Chon Chosan sendiri ia balik menatap Huayang dan menegaskan bahwa ia pasti akan mendatangi Huayang, jadi sebaiknya Huayang mempersiapkan dirinya, karena pada saat itu terjadi, tidak akan menjadi pertandingan seperti ini. Haus darah yang dikeluarkan Chon Chosan seketika meluap, ia meninggikan suaranya meminta Huayang mempersiapkan dirinya karena pada saat itu, pertarungan mereka akan menjadi duel hidup dan mati, dan pada hari itu Huayang akan memohon-mohon untuk diampuni. Mendengarnya Huayang menegaskan jadi pada intinya Chon Chosan tak ingin mengaku kalah, padahal kerumunan orang di sekitar sudah melihat hasil akhirnya. Seolah tak peduli dengan ancaman Chon Chosan, Huayang mengatakan bahwa ia sangat sibuk sekarang jadi ia akan segera pergi, jika Chon Chosan ada perlu dengannya cari saja dia di jalanan. Sebelum pergi Huayang mengucapkan terima kasih kepada Yu Bikuang karena telah meminjaminya banyak uang. Huayang mengatakan bahwa ia hanya akan mengambil bagiannya dan pergi. Yu Bikuang yang mendengarnya hanya mengiyakan perkataan Huayang dan masih merasa tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia bertanya-tanya dari mana datangnya monster mengerikan ini. Huayang kemudian berjalan pergi dengan santai sambil tertawa mengatakan bahwa ia akan menganggap ini sebagai kemenangannya melawan Chon Chosan, walaupun Chon Chosan tidak mengaku kalah, tapi setidaknya ia membuat hidungnya berdarah. Para penonton memandangi kepergian Huayang dengan mulut yang terbuka mengungkapkan bahwa mereka belum pernah melihat teknik yang sangat luar biasa seperti ini seumur hidup mereka. Ini benar-benar adalah teknik penghancur yang sangat dahsyat. Seketika mereka semua bersorak dengan lantang melepas kepergian Huayang, suara mereka terus terdengar sampai Huayang hilang dari pandangan mereka. Yang awalnya semuanya mendukung Chon Chosan, kini mereka mulai saling berbisik mengungkapkan bahwa di pertandingan berikutnya mereka akan mempertaruhkan semua uang mereka kepada pengemis itu, di mana Chon Chosan yang mendengar ocehan mereka hanya bisa tertunduk. Chon Chosan seketika mengangkat wajahnya dan menatap dengan perasaan kesal ke arah perginya Huayang. Ia mengumpat menyebut Huayang dasar pengemis sialan. Sementara Yu Bikuang, ia tertunduk dan bergumam mengungkapkan bahwa walaupun Huayang terlihat seperti bajingan pemabuk, tapi dalam sekejap dia bisa membuat semua orang terkejut dan merubah suasananya. Ini rasanya seperti naga yang seharusnya tidak dibangunkan. Yu Bikuang mengatakan akhirnya sebuah keberadaan yang hebat telah muncul, meskipun asal-usulnya masih belum diketahui dengan jelas. Pada pertandingan hari ini, dikatakan untuk pertama kalinya seorang pengemis bernama Huayang, membuktikan kelayakan dirinya di hadapan semua orang yang awalnya meremehkannya. Ini adalah awal momen di mana dia mulai bersinar. Yu Bikuang tersenyum dan merasa bersemangat mengungkapkan bahwa mereka pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti, karena instingnya berkata demikian. Saat ini, Huayang baru saja sampai di markas pengemis cabang Henan. Di sana Jono sudah menunggu kedatangan Huayang dan meminta Huayang untuk mengikutinya. Sambil melihat-lihat ke sekitar, Huayang mengungkapkan bahwa sekte pengemis cabang Henan ini tampak cukup bagus dibandingkan dengan sekte pengemis di Shanxi tempatnya dulu berada. Jono mengatakan kalau ini adalah kantor cabang di provinsi Hunan, jadi tentu saja ini jauh lebih baik dari tempat lain. Sambil tertawa,
Jono mengatakan kalau ini semua berkat adanya pemimpin mereka yang Mosan, jadi tidak heran jika tempat ini menjadi seperti ini, dan dia juga cukup dikenal di sini. Namun seketika Jono menjadi kesal ketika Huayang sedikit meledeknya tentang kelakuan Jono dan kawan-kawannya sebelumnya yang dianggapnya sebagai pencemaran nama baik yang Mosan, merasa tak peduli Huayang meminta Jono kalau mulai sekarang Jono harus memanggilnya dengan nama Yongjuk Wagrang, yang artinya naga gila yang mabuk. Melihat kelakuan Huayang, Jono benar-benar merasa kesal namun ia tak bisa meluapkannya, ia hanya bisa bergumam dan terus mengumpat menyebut Huayang bocah bajingan kurang ajar yang tak tahu diri. Dengan perasaan kesal di wajahnya dan terus menggerutu, Jono mempercepat langkahnya meminta Huayang untuk mengikutinya dengan cepat. Namun seketika Huayang berhenti ketika melihat para pengemis yang terlihat sedang bermain, Huayang menanyakan kepada Jono apa yang orang-orang itu lakukan. Dengan perasaan malas Jono terpaksa kembali berhenti dan menjelaskan bahwa mereka sedang berlatih Yonwahak, itu adalah metode mengemis yang berbeda dari pengemis lainnya di luar sana. Jono mengungkapkan di bawah kepemimpinan ketua cabang yang Mosan, tidak hanya bercocok tanam dan membesarkan hewan saja, tapi juga menjahit pakaian, dan bahkan juga melakukan penelitian makanan. Para pengemis yang ada di sini semuanya melakukan hal tersebut, walaupun tidak banyak orang di sini, tapi semuanya melakukan berbagai peran pentingnya masing-masing. Mendengarnya membuat Huayang tertawa bahagia, ia mengatakan kalau ternyata yang Mosan orangnya seperti itu, memang tak perlu diragukan lagi dia memang bisa mengelola cabang dengan baik. Jono yang mendengar pujian Huayang merasa tersipu, ia seolah-olah merasa kalau dialah tim suksesnya. Huayang seketika menoleh menatap Jono yang terlihat bahagia. Huayang menanyakan apa yang dilakukan Jono di sini, padahal semua orang di tempat ini bekerja keras, tapi sepertinya Jono hanya menumpang gratis di sini. Jono yang mendengarnya seketika kembali merasa kesal, wajahnya memerah sambil mengepalkan tinjunya menegaskan kepada Huayang bahwa mereka sudah memiliki peran masing-masing. Melihat kelakuan Jono yang mulai melunjak, Huayang seketika mengangkat tinjunya sambil mengumpat menyebut Jono dasar sialan. Jono yang ketakutan langsung meminta Huayang untuk tenang lebih dulu karena mereka bisa membicarakannya baik-baik. Huayang kemudian merangkul Jono sambil tertawa tipis meminta Jono agar tak perlu merasa khawatir. Huayang mengatakan kepada Jono kalau ia tak akan memukulnya lagi, karena yang Mosan itu sekarang ada di bawahnya, maka berarti Jono juga adalah miliknya mulai sekarang, jadi tentu saja ia harus menjaga Jono dengan baik-baik. Sambil menyembunyikan niatnya, Jono menatap Huayang dengan perasaan kesal, ia bergumam mengatakan kalau mana mungkin ia bisa berada di bawah bajingan seperti Huayang, dan lagi pula mana mungkin ketua cabang yang Mosan akan mengikuti perkataan Huayang dan berada di bawah Huayang. Tak lama kemudian mereka akhirnya sampai di ruangan Yang Mosan. Huayang dengan pedenya dan penuh percaya diri memberitahu Yang Mosan bahwa ia sudah memenuhi syarat pertama dengan mengalahkan Chon Chosan. Yang Mosan seketika menghentikan kegiatannya dan meminta Huayang agar sebaiknya mereka pergi jalan-jalan. Sambil berjalan santai, Yang Mosan menanyakan bagaimana pertemuan Huayang dengan Chon Chosan. Huayang hanya menjawabnya bahwa sepertinya ia tak bisa menemuinya dengan baik karena ada sedikit masalah. Yang Mosan dengan serius menegaskan bahwa tanpa pedangnya, Chon Chosan hanyalah sekedar cangkang kosong, itulah kenapa dia menghindari bertarung dengan Huayang. Yang Mosan juga menegaskan apakah perlu sampai Huayang membuat kekacauan besar di arena dan memukuli Chon Chosan yang tak ingin bertarung tanpa ampun. Mendengarnya membuat Huayang sedikit merasa tak nyaman, ia mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya ia menghilangkan frustasi setelah meninggalkan tempatnya, jadi wajar saja jika dia sedikit menggila. Yang Mosan seketika malah semakin memarahi Huayang, ia menunjuk-nunjuk Huayang dan mengatakan apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Huayang. Tindakannya ini hampir saja melukai orang-orang yang tidak bersalah. Yang Mosan menanyakan dengan tegas di mana sebenarnya jiwa kemanusiaan Huayang, di mana ini membuat Huayang hanya bisa terdiam mendengar ocehan Yang Mosan. Setelah puas memarahi kesalahan Huayang, Yang Mosan kemudian menanyakan apakah Huayang pernah mendengar bahwa musuh pengemis Hunan itu adalah anjing dan bukan manusia. Huayang menoleh dan menjawabnya kalau ia pernah mendengarnya dari masternya, dan menanyakan mengapa Yang Mosan mengatakan ini sekarang. Yang Mosan mengungkapkan bahwa makanan yang ada di mangkuk pengemis di Hunan, para anjing biasanya menyerang dan mengambil makanan itu. Dalam sekejap para pengemis yang mencoba mengemis bisa kehilangan nyawa mereka, bahkan dari anjing rumah sekalipun ketika mereka sudah menggila.
Huayang yang mendengarnya meminta Yang Mosan untuk menghentikan pembicaraan anjing jalanan ini, ia seketika menjadi begitu bersemangat menegaskan bahwa ia tak akan memaafkan anjing-anjing yang menunjukkan taringnya pada tuannya sendiri. Yang Mosan yang mendengar perkataan Huayang mengungkapkan bahwa baginya Huayang malah terlihat sedang menunjukkan taring padanya. Namun Huayang malah membalasnya dengan senyuman. Ia mengatakan bahwa setiap berbicara dengan Yang Mosan selalu mengucapkan sesuatu yang ia suka. Yang Mosan yang tak peduli menyuruh Huayang agar lebih baik dia menutup mulutnya saja. Dengan penuh semangat Huayang meminta Yang Mosan untuk segera memberitahunya syarat kedua yang harus ia lakukan. Yang Mosan mengatakan kalau syarat keduanya adalah Huayang harus melindunginya selama seminggu ke depan. Huayang yang penasaran lantas menanyakan dari siapa ia harus melindungi Yang Mosan. Yang Mosan hanya menjawabnya bahwa cepat atau lambat Huayang pasti akan mengetahuinya sendiri. Dengan penuh percaya diri, Huayang meninggikan suaranya sambil tertawa mengatakan bahwa ini pasti juga akan mudah seperti sebelumnya, jadi ia tidak akan bertanya lebih lanjut lagi. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan cerita kita kali ini. Perjalanan protagonis ini tidak hanya tentang mengejar kekuatan, tetapi juga menjaga warisan dan membalas budi kepada sang guru. Dengan tekad untuk mengungkap kebenaran di balik kematian gurunya, ia meninggalkan kenyamanan sekte yang hancur demi membangun kembali sekte pengemis menjadi kekuatan yang disegani. Namun, dunia murim adalah tempat penuh intrik, di mana kepercayaan mudah dihancurkan dan ambisi selalu diuji. Akankah ia berhasil menuntaskan misinya, atau akankah dunia ini meruntuhkan mimpi-mimpinya? Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Nantikan babak baru yang penuh kejutan dan tantangan yang menanti di cerita selanjutnya.